mana Kiai Haji Abdul Somad UAS, Ustadz Abdul Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Saudara, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh kita biarkan. Kita harus lawan. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan ya, untuk teman-teman, sahabat semua di seluruh Indonesia. Jangan percaya mulut Rizik Syihab, ya. Itu mulut pelacur agama, cocot bosok, cangkem rusak, cangkem ember. Yang sukanya memprovokator, ya, mengadu domba, tukang fitnah, pura-pura ikut-ikutan permasalahan Rempang. Ini sebenarnya orang ini tidak tahu apa-apa. Saya yakinlah ini mulut bosok ini, cangkem ember. Astagfirullah. Mulut bosok cangkem ember. Kacau banget nih suaranya orang ini nih. Lanjutin nggak? Parah banget, cangkem bosok mulut ember katanya. Sejarah Rempang itu dulunya seperti apa? Dan itu kejadiannya sebenarnya tahun 2000. Dan kalau kita mengungkap sejarah, kalian itu nggak usah menyerang Pak Jokowi. Kasus Rempang itu sebenarnya Pulau Batam itu pulau yang terbengkelai ditinggalkan di zaman era Soeharto. Itu dulu permintaan dari Bapak Habibie itu suruh agar Pulau Batam itu benar-benar dijadikan sentra industri, ya. Tapi ini dipenggalai karena Soeharto itu Jawa sentris, lebih mengutamakan pembangunan yang ada di Jawa. Ini permasalahan kalau kita membongkar masalah Rempang. Ini seorang Rizik Syihab, cocot-cocot ember, itu nggak masuk tuh, nggak bakalan nyambung, nggak bakalan tahu. Kacau. Mengurus dirinya sendiri saja ketika Chat Mesum itu sampai minggat ke Arab Saudi sana. Ini pura-pura itu, apalagi itu menantunya si Hanif Alatas itu, wah pura-pura menaruh simpati pada warga masyarakat Rempang. Ini wah pencitraan bro, jangan mau dibodohi. Berkali-kali saya berteriak dengan lantang. Selama pelacur agama, komplotan dari imigran Yaman, komplotan Rizik Syihab, Bahar Smith, ya, terus siapa, Haikal Hasan, Taufik Assegaf, dan ini beranak pinak itu ada Habib-Habib gadungan itu, bocil-bocil itu berteriak terus. Ini pelacur agama sampah negara bro. Cocot-cocot bosok, ini cocotnya Rizik Syihab, ini cangkem rusak. Ini era ada keterkaitannya dengan Pilpres menuju 2024. Kita tunggu saja. Itu orang dari capres-capres itu, dari Habib-Habib gadungan itu mendukung siapa? Ini sengaja untuk memperkeruh suasana. Arahnya yang diserang Pak Jokowi, arahnya yang diserang dari Megawati, dari PDI. Mohon maaf, demi Tuhan, saya bukan orang partai PDI. Saya juga kalau PDI itu salah juga akan saya serang. Misalkan suatu contoh, seandainya Ibu Megawati itu ambisi seperti Prabowo, ingin mencalonkan diri, pasti akan saya hajar habis-habisan. Kenyataannya Ibu Megawati kan tidak. Bukan seperti Prabowo yang haus kekuasaan. Eranya sudah beda. Kalau Pak Prabowo itu gandengannya itu sama Ibu Megawati itu bersaing. Kalau saat sekarang sudah saya katakan berkali-kali, saatnya yang muda yang berkarya, ya. Sing cengkat-cengkat, sing gesit. Ora seperti itu. Saya tidak akan memilih presiden yang sudah tua, sudah kadaluwarsa, tegak lurus. Calon presiden terbaik kalau Pak Jokowi itu tidak bisa menjabat 3 periode, jelas Ganjar Pranowo. Kami bukan orang-orang semacam buzzer-buzzer murahan atau mental-mental codot itu. Seperti Emmanuel Ebenezer, ya, Abu Janda, ya, si Budiman Sujatmiko, Ade Armando, apalagi sekelas apa Gus Miftah itu bukan. Itu Gus Amplop bro. Saya tetap akan berteriak siapapun yang berseberangan. Karena apa? Di medsos ini ternyata lebih parah orang yang mencaci maki Pak Ganjar. Mengatakan orang yang mendukung Pak Ganjar adalah keluarga rezim dan PKI. Ini
Jadi saya harus mengatakan lebih tegas lagi. Jadi kok sebangsa kelas Rizik Syihab, para pelacur gerombolan pelacur agama, Rizik Syihab, Taufik Assegaf, Hanif Alatas, Haikal Hasan, Bahar Smith, berkali-kali saya nyatakan dia itu sampah pelacur agama. Cocotnya cocot bosok, ya itu imigran zaman. Makanya ada orang yang menggadang-gadang Anies hebat, Anies oke, kalian itu nggak mau. Jangan jadi penjilat. Anies itu siapa? Kakeknya orang Arab Yaman, bapaknya ibunya orang Arab Yaman, Anies Yaman, istrinya Yaman, menantunya Arab Yaman. Jelas, nggak mau saya jadi penjilat asing. Jelas nggak sudi. Lebih baik negara tenggelam daripada negara saya dijajah oleh kelompok-kelompok asing imigran Yaman. Ingat kata Bung Hatta. Lebih baik Indonesia itu tenggelam di dasar laut daripada dijajah para kelompok-kelompok pelacur agama. Di Indonesia hidupnya numpang, tidak punya karya apa-apa. Modalnya mulut sorban, ya. Jualan ayat mayat mengaku cucu Nabi, gatel. Bisa membuktikan rak. Cocot-cocot bosok, cocot-cocot ember, itu komplotan Rizik Syihab. Oke, salam tak waras bro, tetap semangat. Kami akan berjuang. Pengembala kambing yang ada di lereng Gunung Lawu tidak patah semangat. Apapun resikonya kami siap menghadapi. Declare. Bersyukurlah kita menjadi pribumi berderajat tinggi. Pribumi itu multi talented. Misalkan pribumi yang meminta-minta di jalanan itu Pakai Wahyu. itu pakai talenta dengan penampilan yang lucu, dengan lagu-lagu yang kadang-kadang lucu dan kadang-kadang romantis gitu, sehingga orang kemudian memberi sedekah. Beda dengan orang-orang yang ngaku cucu Kanjeng Nabi gitu, padahal mereka bukan cucu Kanjeng Nabi, pantasnya cucu Tuan Takur. Lawong genetikanya 48% itu adalah Asia Selatan, India, sedangkan genetikanya Arab cuma 3,5%. Ya nggak mungkin Zuriyah Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Terus ibaratnya begini nih, ibaratnya SBY, Pak SBY presiden kita itu mempunyai anak dua, itu Edi Baskoro dan AHY. Itu tertulis di manuskrip, di jejak digital, di anak-anak SD pun menulis bahwa putra daripada mantan presiden Pak SBY itu hanya dua, yaitu Pak AHY dan Pak Edi Baskoro. Tetapi 500 tahun kemudian, ini ada raja bohong itu, ada apa namanya, orang licik, menulis bahwa SBY itu mempunyai 3 anak, yaitu Pak AHY, Pak Edi Baskoro, dan Ubaidillah. Nah ini kan kacau gitu. Ini kalau tahu, Pak SBY tahu, itu kan pasti marah, nggak punya anak Abu Ubaidillah gitu misalkan. Tapi kan 500 tahun yang akan datang beliau sudah meninggal. Sama itu dengan Bani Alawi itu. Dulu itu pada abad ke-5 itu Imam Ahmad mempunyai anak 3, yaitu Ali, kemudian Husain, kemudian salah satunya adalah Muhammad. Nah, itu udah ditulis di situ, semua orang tahu, manuskrip tahu abad 5. Lah, 500 kemudian ada orang bohong nih, orang yang licik nih, mengatakan bahwa Imam Ahmad punya anak 4. Salah satunya Ubaidillah, datuknya Bani Alawi itu. Pertanyaannya kenapa baru ditulis 500 tahun kemudian? Nah kalau ditulis pada saat Imam Ahmad hidup, ya nggak berani. Misalkan atau 100 tahun kemudian, ya tetap nggak berani karena masih ada turun-turunannya yang akan mengoreksi itu. Nah ini 500 tahun baru ditulis karena akan susah mencari orang-orang yang akan memprotesnya gitu, karena udah 500 tahun, udah 5 abad gitu loh, bicik gitu kan. Ya makanya ketika disuruh tes DNA nggak mau, nggak mau kan, karena sudah ada yang tes, ternyata mereka adalah genetikanya genetika India, bukan genetika Arab. Arabnya cuma 3,5%, Indianya mayoritas 48%. Jadi mereka itu Zuriyah Tuan Takur. Itu licik. Itu. Nah kita derajatnya lebih tinggi. Kalau mereka merendahkan derajat kita, nggak mau ngawinkan anak perempuannya, kita juga harus merasa diri kita lebih tinggi. Barangkali kita malah Zuriyah Kanjeng Nabi dari silsilah Wali Songo, ya, gitu. Nah mereka tuh siapa gitu? Derajat tinggi kayak apa? Mereka nggak bisa kok seperti apa namanya, talentanya seperti pribumi, seperti Tionghoa, nggak bisa. Berdagang kalah, apa-apa kalah. Mereka cuman bisa berjualan nasab.
ya. Kemudian mengancam-ngancam kalau nggak cinta kepada mereka masuk neraka. Nah, akhirnya para muhibin ngasih sedekah dong. Kan gitu, nggak gentle itu bukan derajat mulia, derajat paling rendah kalau orang nggak gentle. Begitu, saudari. Nah, ini si saudari lagi provokasi nih mah ke masa kasus si Rempang gitu. Kita kumpulkan, kalau nggak salah dia mau mengumpulkan jutaan umat untuk demo di mengusir Jokowi gitu di Istana Merdeka. Ternyata yang hadir cuma 1000-an. Mulai nggak laku lu. Habib Jumbo, saudari, masa seorang ulama tuh ngajak fitnah? Kita cari kesalahannya. Kalau tidak ada fitnah dengan fitnah yang bisa diterima masyarakat, dikasih nanti apa namanya, anak turunnya tidak soleh dan soleha gitu. Ini merek apa nih? Kadal apa namanya? Kadal Jumbo. Ingat pribumi jauh lebih mulia daripada kadal tersebut. Mungkin ini terakhir aku bermain TikTok di akun ini, karena setelah ini akan di-bandit sama TikTok. Ya apa-apa, kalau kita udah banyak pengikutnya pasti di-bandit sama TikTok. Kayaknya begitu. Dulu aku udah jutaan gitu ya, yang like gitu, lalu di-bandit. Biasa. TikTok itu diskriminasi, bukan mengajarkan kebencian, tapi juga mengajarkan kebencian, karena kalau kadal-kadal guru ngomong seenaknya itu diselenggarakan sama TikTok. Artinya TikTok juga mengajarkan kebencian. Selamat tinggal TikTok, banned.